Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Ilah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Enggak pernah diduga. Ini memang jatahnya orang cari ilmu gitu. Jenengan makanya kalau pengen rezekinya enggak ruwet, gampang, sering-sering datang pengajian. Tapi yang benar niatnya, itu nanti subhanallah ada aja. Yang misalnya kerjanya jahit, tiba-tiba dapat pesanan roti, kan aneh. Itu kerjanya jahit kok pesanannya roti, kan aneh tuh itu ya. Tapi bisa dia, oh ya siap. Ternyata adiknya jago buat roti. Ya, kerjanya guru ngajar di sekolah, tiba-tiba disuruh carikan rumah. Kebetulan tonggonya mau jual rumah. Ada saja min haitsu la yahtasib. Rezekinya begitu. Enggak pernah kekurangan. Karena kalau orang itu rezekinya cuma dari satu mata pencaharian, otomatis nanti ada pasar sepi, pasar rame. Kalau buat penuntut ilmu enggak ada pasar sepi, rame terus. Rame terus. Kenapa rame terus? Sebab dijamin sama Allah, dikasih rezeki dari arah yang enggak pernah diduga. Jadi rezekinya bukan dari kelewer, maka kelewer bisa sepi, bisa rame. Musim haji kelewer sepi. Betul? Iya Bu Seha. Ya, kalau musim haji kelewer sepi, kalau Ramadan kelewer rame, ada pasar sepi, ada pasar rame. Tapi kalau orang yang nuntut ilmu, benar-benar cari ilmu, enggak ada pasar sepi, enggak ada pasar rame, artinya selalu rame. Selalu rame, gampang, rezekinya itu gampang, enggak susah. Makanya jangan heran orang-orang yang cari ilmu kok rezekinya gampang. Saya mau ngasih satu contoh. Saya kemarin ketemu Kiai Toifur. Ya, Kiai Toifur. Saya ngisi di Jogja ketemu beliau. Kiai Toifur itu muridnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Muridnya. Kiai Toifur ini kiai besar, mungkin jenengan pernah dengar namanya. Ya, Kiai Toifur. Ini contoh bagaimana beliau dapat karunia yang besar cuman gara-gara melayani salah seorang penuntut ilmu. Ketika di Mekah, saya nanya ini, Pak Yai, gimana cerita-cerita masalah mimpi ketemu Rasulullah SAW? Ini terlintas ya. Beliau ngomong sama saya, Habib, saya kemarin dulu di Mekah itu waktu saya belajar di sana, santri itu kan kalau makan cepet-cepetan, yang cepet dapat, yang telat ya enggak keduman. Saya di pesantren dulu juga begitu. Jadi kalau yang piket di kamar ini ngambil duduh itu telat, entek, enggak dapat duduh, dapatnya ya cuman tempe sak cuil gitu, tanpa duduhnya, enggak ada sama sekali. Nah, sama di Mekah juga begitu. Kalau telat, enggak dapat ayam, enggak dapat makanan. Nah, hari itu Habib Soleh Al-Idrus Malang, ya, Habib Soleh Al-Idrus Malang, sampai sekarang masih hidup, insyaallah panjang umur fi taatillah. Beliau enggak dapat makan siang karena udah kalah sama temannya. Bilang sama Pak Yai Toifur nih, Toifur, karena teman ya akrab, saya minta tolong carikan saya makan siang ayam. Carikan ayam, saya mau makan siang. Padahal itu Mekah siang panasnya luar biasa. Pas musim panas yang luar biasa. Pak Yai Toifur cuma niat, ya Allah, saya niat mau ngabdi sama cucunya Nabi. Ini cucunya Nabi. Saya mau carikan makan cucunya Kanjeng Nabi. Saya mau carikan makan biar senang dia. Dia nyari ilmu, dia capek, saya mau carikan makan. Carikan makan, pulang bawa ayam, susah, panas. Setelah itu diserahkan, ini dimakan. Terus karena capek tidur. Tidur mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ngendika, ra'aitu fi qalbak nuran. Saya lihat di hatimu ada cahaya. Kata Pak Yai Toifur, Bib, alhamdulillah saya dapat mimpi murah, enggak pakai repot-repot. Orang mau mimpi dengan baca sholawat sekian, belum dapat mimpi. Ini cuma beli ikan ayam, dapat mimpi. Kenapa? Niatnya ngabdi sama cucu Nabi yang cari ilmu. Ya, cari ilmu. Nah, ini termasuk rezeki dari arah enggak diduga juga buat Pak Yai ini. Nah, apakah ada rezeki yang lebih besar dari mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Itu rezeki yang paling besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu kalau kita bisa kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebaikan di akhirat kalau bisa kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kepanggih Kanjeng Nabi, itu udah jaminannya surga. Enak ya? Enak.
Nah, padahal Nabi udah pernah ngomong, sungguh beruntung orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihat orang yang melihatku. Pak Yataifur kepanggih Kanjeng Nabi, saya lihat Pak Yataifur, berarti saya ikut untung. Ya, ya toh ya. Oh, jenengan sekarang lihat saya. Jadi tular-tularan ya. Tular-tularan. Memang gitu, ada apa tular-tularan barokah itu ya seperti itu. Saya lanjutkan. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduganya. Ini ciri rezekinya penuntut ilmu. Makanya penuntut ilmu kelihatan benar atau enggak benar dari mana? Dari rezekinya. Kalau rezekinya itu masih pasti, ini berarti niat cari ilmunya belum beneran nih. Kalau rezekinya itu enggak bisa dipastikan, ngalor ngidul ngetan ngulon datangnya dari situ, ini ciri-ciri penuntut ilmu yang benar. Ya, ciri-ciri yang benar seperti itu. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hudhuru majlisi ilmin, menghadiri satu majlis yang dibahas ilmu di dalamnya, majlis ilmu. Itu pahalanya afdhalu min sholati alfi rakaatin, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita udah tahu semua, tapi ini didengar lagi semakin nyemangati ya. Dan lebih utama wa iyadati alfi marid, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa hudhuri alfi janazatin, dan lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. Kita bahas. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Udah pernah belum? Belum pernah? Belum. Nah, pahalanya insya Allah udah. Datang begini, pahalanya lebih banyak dari semua itu. Kenapa? Karena orang yang sholat itu ya dapatnya sholatnya saja. Tapi ketika orang cari ilmu, dapatnya macam-macam. Dia bisa tahu mana yang dosa, ya, mana yang haram. Dia tahu mana yang wajib. Bisa semakin bertambah, dan dia bisa semakin kenal kepada Allah. 1000 rakaat. Kemudian menjenguk 1000 orang sakit. Ke rumah sakit di Solo ini rata-rata satu rumah sakit pasiennya berapa ya jumlahnya ya? Kalau kita masuk satu rumah sakit dari kamar ke kamar mau tilik 1000 orang, kira-kira rampungnya jam berapa? Pernah belum? Mau dicoba? Permisi Pak, saya mau tilik itu ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Oh, ngerti orang sakit ditanya bagaimana kabarnya. Ini kan rada aneh. Gimana kabarnya Pak? Loro takut kabar piye? Sudah jelas sakit gitu kan. Jenguk orang sakit dari kamar ke kamar 1000 orang. Kita belum pernah. Jenguk satu orang pun itu setannya banyak kan? Ojo mangkat. Banyak setannya. Ya, yang goda agar kita tidak berangkat menjenguk orang yang sakit. Nah, itu pahala menjenguk satu orang sakit. Siapa jenguknya pagi, kalau saya nggak salah, didoakan 70.000 malaikat sampai maghrib. Kalau jenguknya habis maghrib, dari mulai sore didoakan 70.000 malaikat sampai subuh. Itu jenguk satu orang sakit. Lah kalau 1000 berarti malaikat yang doakan berapa? Ya udah, nggak bisa dihitung. Ya. Kemudian orang yang jenguk orang sakit berjalan menuju tempatnya orang sakit. Selama perjalanan dia itu sedang berjalan-jalan di taman surga. Jalan itu dirubah jadi taman surga. Jadi full kenikmatan. Ya, full kenikmatan. Lah kalau ini lebih utama dari 1000 orang sakit. Berarti sekitar majelis ilmu ini semua jadi taman surga. Berarti yang paling untung adalah saya. Kalau di sini yang paling untung adalah saya. Monggo jenengan merio gitu. Ya, irilah, makanya rumahnya jadikan majelis ilmu. Jangan sampai cuma majelis sinetron. Sinetron tiap hari ada. Buat di rumahnya masing-masing, enggak ketang sebulan sekali. 5 orang, 10 orang antar tonggo kan ya. Kumpul, buka apa, baca apalah misalnya. Sedikit saja yang dibaca, enggak perlu cari ustadz. Enggak perlu cari ustadz. Baca, buku saya dibaca juga boleh. Tuh ada akhlak para wali, surga depan mata. Kumpul 5 orang baca sedikit-sedikit sama udah cari ilmu. Nah, itu tadi pahala-pahala. Wa huduri alfi janazah, menghadiri 1000 jenazah. Yang dimaksud menghadiri 1000 jenazah itu bukan melayat. Bukan takziah. Bukan. Said Muhammad bin Alawi al-Maliki ketika menjelaskan hadits ini beliau berkata, satu jenazah, menghadiri satu jenazah itu kalau ada orang meninggal dunia, kita datang ke rumahnya, nunggu jenazah tadi dimandikan, dikafani,
disolatkan, kita ikut ngantar ke masjid menyolatkan, kemudian ikut bawa sampai kuburan, ditunggu sampai dimakamkan, selesai makamkan, kita kasih salam takziah kepada keluarga yang ditinggalkan, salaman pulang. Itu namanya menghadiri satu jenazah. Mpun nate dereng. Paling kita melayat, takziah, ya kan? Nyolatkan sepenggal-sepenggal. Tapi kalau utuh seperti itu, belum. Ini belum. Nah, tapi pahalanya dengan duduk di pengajian 1000 kali melayat dalam arti full seperti itu, kita peroleh cuman dengan duduk nyantai di pengajian. Kenapa? Memang majelis ilmu itu tidak bisa disaingi dengan amal yang lain. Tidak bisa. Di situ full fadilah.